وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Salah satu di antara harapan orang yang telah wafat ketika mereka ingin kembali ke dunia itu adalah mereka ingin bersedekah. Karena mereka menyaksikan langsung betapa luar biasanya pahala dari sedekah kelak yang akan Allah balas di akhirat. Sehingga mereka berkata, Robbi, seandainya engkau kembalikan aku ke dunia, maka aku pasti akan bersedekah. Yuk kita bersedekah, hari ini hari Jumat, hari berkah. Yuk kita bangun rumah Allah di dunia, supaya Allah bangun rumah kita kelak di akhirat. Barakallahu fikum. Kalau pengen jadiin Allah yang paling kita cintai, kita harus membiarkan cinta itu tumbuh. Gimana cara menumbuhkan rasa cinta? Kalau dia diibaratkan cinta sebagai sebuah tanaman, maka tanaman itu butuh tanah yang baik untuk tumbuh dan butuh air yang menyiramnya agar dia tumbuh dengan subur. Tanah dan air. Tanahnya apa? Hati. Hati kita harus menjadi hati tempat tumbuhnya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita kotor, seperti tanah yang banyak bakterinya, tanah yang gak sehat, yang mungkin tandus, maka tanaman tidak akan tumbuh di situ. Walaupun disiram dengan air hujan, kalau tanahnya adalah tanah yang keras seperti batu, maka airnya hanya akan lewat doang, gak akan nyerap dalam tanah. Begitu juga hati, kalau hati kita keras, hati kita itu bebal, dan hati kita itu kotor, maka cinta gak akan tumbuh. Bersihkan hati kita dengan istighfar. Ketika Nabi Muhammad dimusuhi oleh kaumnya, belajarlah kepada Nuh, belajarlah kepada Musa. Ketika Nabi Muhammad malah kayak dikomplain oleh kaumnya sendiri, oleh sahabatnya sendiri, orang-orang Ansor, Nabi Muhammad mengatakan, Rahimallahu akhi Musa, laqad udhiya aktsara min hadza fasabara. Allah merahmati saudaraku Musa. Lihat sikap sejarah. Allah merahmati saudaraku Musa. Dia pernah difitnah dan disakiti lebih dari ini dan dia bersabar, sehingga aku juga akan bersabar seperti dia. Ini namanya sikap sejarah. Nabi aja mengambil sikap dari pendahulunya. Siapa kita yang mau menentukan sikap sendiri tanpa ada referensi sejarah? Emang kita lebih hebat dari Nabi? Nabi aja tuh udah paling sempurna, manusia nggak ada lagi pembandingnya, masih mengambil sikap dari referensi sejarah. Halal adalah kalimat yang sangat istimewa dalam Islam. Dia bukan sekedar label, dia bukan sekedar cap dalam sebuah produk, tetapi dia adalah syarat utama untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup. Syarat utama untuk mendapatkan ridho Allah dalam rezeki kita. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan yang bertambah lewat rezeki, lewat perbuatan, lewat pilihan-pilihan hidup kita, maka pastikan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita hirup, apa yang kita pakai, apa yang kita kendarai, di mana kita tinggal, semua itu dalam keadaan. Jadi kalau kita ada rasa yang belum move on, padahal udah nggak boleh, itu ditanya loh, kenapa kamu nggak bisa move on? Ya Allah, akunnya itu setiap postingan bikin saya baper, gimana saya mau move on gitu ya. Dia makin lama makin cantik, ya Allah, masa saya bisa move on? Kan bahaya banget tuh. Kalau kayak gitu berarti perasaannya kan terus menerus berbuat dosa kan. Jadi kita ngerasa sayang kepada orang yang belum halal buat kita, itu setiap hari tuh kita bikin dosa loh teman-teman, tanpa kita sadari. Ngerasa doang Ustaz, gak boleh. Terus gimana caranya? Minta sama ya Allah, hilangkan rasa itu dari dia. Ternyata kadang Allah menolong seseorang itu bukan dengan mencabut masalahnya. Yang lebih hebat lagi, Allah menolong seseorang dalam masalah dengan cara menguatkan hatinya dalam menghadapi masalah. Masalahnya gak diangkat sama Allah, tapi hatinya dikuatkan. Sehingga dia tidak pernah mengeluh, gak pernah berputus asa, gak pernah menjadi orang yang lemah, kemudian pundung kepada Allah, enggak. Berarti Allah sudah menolong hatinya. Dan buat dia, itu kadang lebih baik daripada kita yang hanya menonton dari luar.
Teman-teman tahu nggak kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu setiap hari mengutus 2 malaikat ke muka bumi untuk mendoakan orang-orang yang bersedekah. Yang pertama, malaikat itu berdoa, "Ya Allah, berikanlah balasan yang besar kepada orang yang berinfak." Sedangkan yang kedua, berdoa, "Ya Allah, sempitkanlah rezeki orang yang menahan atau orang yang kikir." Nah, dari sini kita jadi tahu ternyata setiap hari itu kalau kita bersedekah secara rutin, kita tuh dapat doa dari makhluk yang tidak punya dosa, makhluk yang doanya pasti diijabah oleh Allah, yaitu malaikat. Kebayang nggak kalau misalnya kita menunda-nunda sedekah sehingga kita hanya bersedekah seminggu sekali atau sebulan sekali, sehingga kita kehilangan satu kebaikan yang sangat berharga, yaitu didoakan oleh malaikat-malaikat yang Allah pasti menerima doa mereka. Sehingga mendawamkan sedekah setiap hari itu harus menjadi lifestyle kita. Kita coba ingat setiap pagi itu, oh hari ini saya pengen didoain malaikat. Makanya orang yang bersedekah setiap hari itu insya Allah gak akan pernah sempit hidup. Dunia itu emang kayak gitu tabiatnya teman-teman. Tabiat dari dunia itu adalah lelah. Sehingga kalau ada orang yang menghindari capek dengan tidak ngapa-ngapain, itu hal yang agak klise dan naif. Bagaimana dia bisa menghindari lelah? Bagaimana dia bisa menghindari ta'ab? Bagaimana dia bisa menghindari bosan? Sedangkan dia masih berada di sebuah tempat bumi dunia yang tabiatnya memang tempat bersusah payah dan lelah. Satu-satunya cara menghindari lelah yang tidak perlu lagi bersusah payah itu hanyalah masuk surga. Dalam berbuat dosa aja Allah nggak ninggalin kita, apalagi ketika kita taat. Terus kalau berbuat dosa aja Allah masih sayang sama kita, gimana kalau kita taat kira-kira? Maka apa yang membuat kita khawatir untuk taat sama Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk tetap istiqomah di jalan Allah? Apa? Takut ditinggalin sama Allah? Dulu dosa aja nggak ditinggalin, apalagi sekarang berpahala. Dulu maksiat aja Allah nggak tinggalin, apalagi sekarang taat. Terus apa masalah kita? La tahzan kalau kita ngerasa sendiri. Kenapa? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah, kami akan nemenin kamu. Kami, bukan saya, kami. Siapa kami? Allah dan para malaikat. Cuman kita nggak ngelihat doang. Tapi sebetulnya kita tuh punya geng. Ketika kita istiqomah itu, kalau kita ngerasa gara-gara istiqomah jadi sendiri, la tahzan, jangan khawatir. La tahzan, jangan berkecil hati. La tahzan, jangan sedih. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Kami temenin kamu di dunia, dan nanti kami temenin kamu di akhirat. Allah yang janjiin bakalan nemenin kita. Allah berfirman kepada orang-orang yang banyak dosa seperti kita, yang pernah berzina, yang pernah minum khamar, yang mungkin pernah membunuh, yang pernah makan riba, yang pernah melakukan dosa diam-diam, yang banyak dosa, yang kotor, hina, dina. Allah bilang, ya ibadi, hambaku, gitu. Lembutnya panggilan Allah kepada kita. Allah gak mengenal, wahai manusia, wahai pendosa, wahai orang yang hina. Enggak, Allah bilang, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Bilang kepada hamba-hambaku yang banyak dosa. Tapi Allah gak bilang yang banyak dosa, yang melampaui batas terhadap dirinya. Lembut sekali bahasa Allah. Udah banyak dosa, Allah masih memanggil kita hamba. Bahkan ketika kita melakukan dosa, diam-diam di malam hari, tidak ada yang melihat kecuali Allah, kemudian cuma satu malaikat yang mencatat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbisik kepada malaikat itu, jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat. Dan jangan kabarkan ini kepada malaikat yang lain. Allah kalau kita buat dosa diam-diam, Allah tutupi aib kita, nggak mau ngasih tahu kepada yang lain. Tapi begitu kita taubat, Allah langsung mengatakan, wahai para malaikat, lihat hambaku itu, dia bertaubat. Giliran kita beramal soleh, Allah umumkan. Giliran kita buat dosa, Allah diam aja. Malaikat mau mencatat, wahai malaikat tunggu dulu ya, besok dia mau bertobat mungkin. Dan Allah nggak akan manggil, malaikat semuanya lihat nih hambaku lagi berbuat dosa. Nggak, ditutup ya aib kita. Besok ditunggu sehari, oh malaikat, ya Allah nih udah besok nih, ntar dulu, ntar malam mungkin dia tobat. Allah membuka pintu tobat untuk dosa siang hari di malam hari. Allah buka pintu tobat di malam hari untuk dosa di siang hari, dan membuka pintu tobat di siang hari untuk orang yang berdosa di malam hari. Oh tunggu nanti malam dia mungkin bertobat. Udah malam, ya Allah dia udah tidur, mungkin ntar lagi dia bangun. Gak bangun juga, 24 jam Allah nunggu kita. Gak boleh catat dulu. Kata Allah, malaikat jangan catat dulu. Kenapa ya Allah? Siapa tahu nanti di akhir hayatnya dia balik kepada kita. Tunggu sama Allah. Begitu kita sakit menjelang kematian kita, baru Allah ternyata ngelihat kita kayaknya nih udah
ada perubahan. Tiba-tiba kita datang kepada Allah menyesal, ya Allah saya banyak dosa. Itu kan hambaku ini bertobat. Sini hambaku. Langsung diselamati, langsung seolah-olah didekap, dipeluk oleh Allah. Dan malaikat yang mencatat tadi tidak jadi mencatat. Kata Allah, lihat wahai malaikat, hambaku ini bertobat. Jangan catat keburukan dia. Wahai seluruh malaikat, lihat hambaku ini sudah bertobat. Allah umumkan. Lalu Allah mendekap kita dengan kasih sayangnya. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. La ubali, kata Allah. Wahai hamba-hambaku, jika kalian datang kepadaku meminta ampun, padahal kalian memiliki dosa sebanyak langit dan bumi, akan aku ampunkan dosa kalian semuanya. Wala ubali, dan aku tidak peduli sebanyak apa dosa itu. Kemudian yang kedua, Allah juga berfirman, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah sampai aku mencintainya. Jadi setelah kita melakukan yang wajib, maka sekarang coba kita tambahkan yang sunnah. Jangan sampai kita membatasi diri dengan hal-hal yang wajib saja. Salat qabliyah subuh 2 rakaat, qabliyah zuhur 2 atau 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, dan ba'diyah isya 2 rakaat. Atau boleh ditambahkan dengan qabliyah asar, qabliyah maghrib, dan qabliyah isya, walaupun itu ghairu muakkad. Intinya adalah tambahkan yang sunnah-sunnah. Lakukan sholat tahajud, sholat duha, sholat ibadah-ibadah, sholat mutlak yang lainnya. Kemudian puasa sunnah, kemudian juga sedekah, dan seterusnya. Maka kalau kita bisa mendawamkan amalan-amalan yang sunnah ini, kita membaca Al-Quran lebih daripada minimal 10 ayat, maka kita membacanya setengah juz, 1 juz. Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan mencintai hamba itu. Jadi mudah-mudahan Allah jaga hati kita, baik ketika kita diuji, bahkan ketika kita diberi nikmat, supaya dalam dua keadaan ini kita tetap menjadi mukmin yang ajaban, yang ideal, yang baik, yang insya Allah Allah suka sama kita. Kalau diuji sabara fakana khairallah, kalau diberi nikmat syakara fakana khairallah. Kalau dia diuji, dia bersabar, dan itu kebaikan untuk dia. Ternyata diuji, ujung-ujungnya baik. Lewat apa ujian menjadi kebaikan? Lewat sabar. Bukankah Allah bilang, wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Ada banyak kebaikan yang Allah sediakan untuk orang yang sabar, kalau dia sabar. Gak mungkin, nih ya, gak mungkin nol, gak mungkin sama sekali ya. Ada orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, terus jadi terlantar dan terlunta-lunta. Itu gak mungkin sama sekali. Bukankah Allah sudah menunjukkan banyak bukti kepada kita? Siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Musa meninggalkan Mesir karena perintah Allah, Allah ganti dengan Palestina. Ibrahim meninggalkan Irak karena Allah, Allah ganti dengan Palestina dan Mekah. Kalau ada orang yang berhijab tapi masih buat dosa, jangan salahkan hijabnya, salahkan orangnya. Ada orang yang sholat tapi korupsi, jangan salahkan sholatnya, salahkan orang yang korupsinya. Dan jangan bilang gini, mending saya gak sholat dan gak korupsi, daripada dia sholat tapi korupsi. Dia sholat dapat pahala, korupsinya dosa. Kamu gak sholat dosa dan gak korupsi dapat pahala. Masing-masing kebaikan dan keburukan itu ada bagiannya sendiri-sendiri. Jangan dibentur-benturin, gak ada mending-mendingannya. Sungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya, termasuk syirik. Syirik itu baru gak dimaafin kalau seseorang meninggal dalam keadaan musyrik. Tapi kalau dia belum meninggal dan bertobat, mau syirik, mau meragukan Allah, mau dia durhaka ke Allah dengan menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang gak benar, semuanya asal dia bilang astagfirullahaladzim, Rabbi zalamtu nafsi faghfirli, ya Allah saya sudah menzalimi diri saya sendiri, maafinlah saya, ampunilah dosa saya. Allah ghafurun rahim, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Itu dalilnya bahwa Allah pasti maafin. Allah ghafurun rahim, maha pengampun lagi maha penyayang, gak ada yang gak dimaafin. Gimana pun masa lalunya, Ustaz saya di masa lalu itu jahat banget, bukan itu intinya. Mau taubat gak? Kalau mau taubat, cara taubat dengan Allah itu sederhana. Allah tuh gak ribet, cukup menyesali, bilang Allah maafin saya dengan bahasa kita, boleh dengan bahasa Arab, Rabbi zalamtu nafsi faghfirli, boleh. Sekali aja kita nahan lisan kita dari mencela orang lain ketika kita dicela,
Daripada kita celah balik, mending kita diam. Sekali aja kita nahan diri untuk tidak komen atau nge-replay komen orang lain, itu derajat kita sama dengan ahli ibadah yang sudah bertahun-tahun. Sebegitu istimewanya akhlak. Siapapun yang pengen tangguh dalam menghadapi ujian hidup, siapapun yang pengen survive dalam setiap musibah, siapapun yang pengen melihat keajaiban-keajaiban terjadi dalam adegan-adegan hidupnya, maka dasar yang harus dia kuatkan itu adalah iman. Orang kalau punya iman, Allah kasih banyak kejutan dalam hidupnya. Orang kalau punya iman, Allah kasih banyak kebaikan dalam hidupnya. Makanya Nabi mengatakan untuk hidupnya orang beriman itu dengan kalimat ajaban, menakjubkan. Ajaban li amril mu'min, menakjubkan sekali hidup orang yang beriman itu. Mau kondisinya susah, menakjubkan. Mau kondisinya senang juga,